Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jihan Nurmala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua atas perhatiannya. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa phishing merupakan kejahatan yang sangat marak di sosial media. Terlebih semakin majunya teknologi, semakin banyak munculnya website-website baru juga. Semakin banyaknya laporan phishing. Jumlah laporan phishing yang diterima oleh IDX pada kuartal keempat tahun 2023 sebanyak 8.161, di mana mengalami penurunan sebanyak 1.662 laporan phishing dari kuartal ketiga 2023. Berdasarkan laporan phishing tersebut, sebanyak 8.024 laporan phishing merupakan data phishing pada kuartal 4 tahun 2023. Terdapat sebanyak 8.161 URL phishing, di mana data tersebut berasal dari 53 domain yang berbeda. Laporan phishing selama tahun 2023 memiliki jumlah yang bervariasi, di mana laporan phishing tertinggi terjadi pada bulan Februari 2023 sebanyak 15.050 dan laporan phishing terendah terjadi pada bulan November 2023 sebanyak 1.729. Berikut ini penjelasan dari masing-masing data. Pertama, situs web phishing. Hal ini merupakan tolak ukur utama phishing yang dikumpulkan pada dashboard IDX. Yang kedua, nama organisasi. Setiap URL yang dilaporkan mengandung nama organisasi atau brand yang dicantumkan. Jumlah nama organisasi atau brand yang dicantumkan diambil berdasarkan kelompok organisasi atau brand yang unik. Ketiga, nama domain. URL yang mengandung domain yang sifatnya unik. Beberapa serangan phishing merupakan subdomain, biasanya dari beberapa subdomain yang berbeda, berisi jenis phishing yang sama. Metrik ini mengukur jumlah nama domain unik sehingga tidak ada redundansi data nama domain. Teman-teman semua, saya akan menjelaskan bahwa bahayanya phishing dan dampaknya bagi kita semua. Saya akan memulai penjelasannya dari yang pertama, yaitu memahami apa itu phishing dalam cybercrime. Yang kedua, tujuan utama dan modus phishing. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan dari phishing, serta cara melindungi data pribadi dari phishing. Cybercrime adalah aktivitas yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital, terutama melalui internet. Pelanggaran ini mencakup berbagai jenis pelanggaran yang menggunakan komputer, jaringan, atau perangkat digital sebagai alat target atau lokasi kejahatan. Salah satunya adalah phishing. Phishing adalah praktik penipuan online di mana penyerang menyamar sebagai entitas terpercaya untuk mencuri informasi pribadi pengguna. Mereka menggunakan metode manipulasi dan rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar mengungkapkan data sensitif mereka, yang nantinya digunakan untuk melakukan penipuan dan pencurian, serta kegiatan kriminal lainnya. Phishing dilakukan dengan tujuan menipu korban untuk memberikan informasi pribadi atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku kejahatan. Adapun tujuan spesifiknya yaitu yang pertama, mencuri informasi pribadi, yang kedua, mengambil alih akun, yang tiga, mengelabui korban untuk transfer uang. Ada banyak sekali modus phishing yang dilakukan oleh para pelaku cybercrime. Salah satu modus yang sering dilakukan adalah social media phishing atau yang sering disebut dengan penipuan yang sering dilakukan di sosial media. Karena banyaknya pengguna sosial media dan jangkauannya yang luas, memungkinkan phishing terjadi, seperti akun palsu yang dibuat oleh pelaku, menyamar sebagai teman, selebriti, atau suatu organisasi, lalu membagikan tautan ke situs palsu melalui pesan. Setelah itu, pelaku dapat mengakses semua data pribadi korban. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari phishing, seperti yang pertama, penyalahgunaan akun, yang kedua, kehilangan data pribadi, yang ketiga, kehilangan finansial, dan lain-lain. Walaupun banyak dampak yang ditimbulkan oleh phishing, ada pun cara melindungi data pribadi dari phishing, yaitu yang pertama, mewaspadai pesan yang mencurigakan, kedua, verifikasi identitas pengirim pesan, yang ketiga, periksa tautan terlebih dahulu, yang keempat, jangan berbagi informasi pribadi sembarangan, yang kelima, kata sandi yang kuat dan mudah diingat, yang keenam, aktifkan autentikasi 2 faktor. Phishing adalah bentuk kejahatan cyber yang menggunakan teknik rekayasa sosial untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi, data pribadi, atau detail keuangan. Dari pembahasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa keberhasilan phishing biasanya didukung oleh kurangnya kesadaran korban terhadap ancaman cyber dan trik manipulasi seperti urgensi palsu atau tawaran yang menarik. Akibatnya, korban dapat mengalami kehilangan data,
kerugian finansial, atau bahkan penyalahgunaan identitas. Teman-teman, yuk jangan mudah menyebarkan data pribadi ke sosial media, tetap waspada dalam bersosial media dengan tidak sembarangan memberikan data pribadi kepada orang lain, dan jangan lupa selalu menggunakan kata sandi yang kuat dan melakukan verifikasi 2 langkah agar semua informasi pribadi tetap aman.